Semua orang adalah filsuf, tapi tidak semua orang dapat berfilsafat dengan baik dan selayaknya sebagaimana filsuf-filsuf yang memang membawa dirinya pada satu tingkat kesadaran untuk berfilsafat atau memfilsafati sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, ketika dua pasang suami istri sedang bercakap-cakap atau berkomunikasi, bertukar pikiran, sebenarnya mereka ada dalam suasana berfilsafat. Begitu juga ketika orang tua dan anak berkomunikasi, bercakap-cakap, bahkan berbantah-bantahan, maka sebenarnya di dalam rumah itu terjadi dialektika filosofis. Ya, hanya persoalannya mereka atau kita awalnya tidak menyadari tentang hal itu. Kita perlu menyadari bahwa perbedaan-perbedaan pendapat, ya, konflik-konflik komunikasi, perdebatan-perdebatan itu merupakan sebuah penjelmaan, sebuah gambaran nyata bahwa ya filsafat menggerakkan orang untuk melakukan perdebatan. Jadi pada tingkatan ini kita perlu berpikir bahwa ketika kita melihat sebuah perdebatan, adu pendapat, adu argumen, sebenarnya mereka semua itu sedang ya mencoba berdialektika, ya berfilsafat dalam konteks sistem keyakinan diri mereka. Nah, sesungguhnya filsafat itu merupakan sistem, ya, sistem nilai, sistem ide, gugusan, keyakinan yang ada dalam diri kita, sehingga ketika kita menanggapi sesuatu dan juga ada di tengah tanggapan-tanggapan yang lain, sebenarnya kita semua driven by our philosophy atau digerakkan oleh filsafat kita masing-masing. Nah, kenyataan ini perlu kita sadari bersama rekan-rekan sebab kita akan berjumpa, bahkan kita akan berbeda pandangan dalam konteks siapa diri kita hari ini, siapa diri kita kemarin, dan siapa diri kita di masa yang akan datang. Sebab bisa saja kita mengenal apa yang disebut dengan prinsip hidup yang harusnya kemudian kita ubah, kita definisikan kembali, we redefine, ya. Jadi kita mendefinisikan ulang, mengkonstruksi kembali, menstruktur kembali semua sistem ide atau pengetahuan, keyakinan kita, dan apa yang kemudian menjadi satu sistem nilai yang mungkin menjadi prinsip hidup yang tak tergoyahkan, ya, atau dengan kata lain kita yakini secara rasional, secara bernalar. Nah, teman-teman, jadi dalam kesadaran seperti ini, pada akhirnya kita akan memandang kehidupan, akan memandang komunikasi hari demi hari, dimanapun itu, di dalam rumah, di tempat kerja kita, di masyarakat, di kota-kota, di emperan-emperan, di ruang kedai kopi, maka sebenarnya kita semua dipenuhi oleh manusia-manusia filosofis, ya. Manusia-manusia yang memiliki tumbuh besar dalam proses evolusi pengetahuan, ide-ide, sistem nilai, dan keyakinan yang kemudian saling dipertukarkan satu dengan yang lain melalui media-media, baik secara konvensional maupun non-konvensional, baik secara fisik atau head-to-head, face-to-face, atau mungkin melalui sarana virtual atau online. Jadi, apa yang kemudian ingin kita sampaikan di sini adalah sebuah kegairahan berfilsafat itu muncul ketika kita sadar diri bahwa kita memiliki ya semacam akumulasi ide, akumulasi pengetahuan, akumulasi sistem nilai yang kemudian mengantar kita menjadi orang yang memiliki apa yang disebut dengan state mind atau posisi pikiran, posisi keyakinan, posisi nilai-nilai kita di dalam kemudian menanggapi apa yang kemudian ada di sekitar kita atau bahkan di dalam benak kita. Dengan kesadaran yang seperti ini, bahwa diri kita ini adalah sejatinya adalah seorang filsuf, sejatinya adalah orang yang terus-menerus secara aktif berfilsafat, ya, hanya dengan cara yang berbeda, dalam kesadaran yang berbeda, dan dalam katakanlah kompetensi, modal atau kapital pengetahuan yang berbeda, ya, ini yang akan kemudian membuat segala sesuatunya menjadi tidak biasa bagi kita atau lain. Artinya saya ingin mengatakan bahwa
teman-teman, jauh lebih baik kita masuk dalam ruang percakapan, ruang dialektika itu dalam sebuah kesadaran yang seperti ini. Bahwa kita semua driven by our philosophy. Kita semua digerakkan oleh filsafat kita. Nah, filsafat kita ini kan perlu, yang menjadi hal terpenting adalah kita terus melakukan otokritik, ya, uji terhadap filosofi kita atau pandangan kita, sistem keyakinan kita, agar supaya kita tidak terperangkap oleh sebuah pemikiran-pemikiran yang sebenarnya harus segera kita tinggalkan. Ini bukan persoalan kita meludah dan kemudian menjilat diri sendiri, ludah sendiri. Artinya, suatu ketika kita punya prinsip, dan kemudian prinsip itu tidak mau kita tarik, tidak mau kita definisikan ulang, itu akan menjadi sebuah bahaya besar bagi kita dalam kesadaran untuk meningkatkan kemampuan, kecakapan, intelektualitas dalam berfilsafat. Jadi catatan kita hari ini adalah mari sadarkan diri kita bahwa sesungguhnya kita adalah filsuf-filsuf yang bertemu di persimpangan jalan, di pinggir-pinggir jalan, di ruang publik, dimanapun, yang saling mempertukarkan gagasan, mempertukarkan filsafat kita masing-masing. Jadi jauhkanlah diri dari sebuah pemahaman bahwa kita bukan seorang ahli filsafat atau apa. Prinsipnya kita tidak sedang mengajar sebuah status sosial yang disebut dengan mendapatkan yang namanya gelar sebagai filsuf. Karena sejatinya kita adalah orang-orang yang berfilsafat. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya sudah pada diri kita sendiri ya dapat melabeli diri sebagai seorang filsuf. Tinggal berbeda adalah bagaimana kecakapan berfilsafat kita yang mesti kita asah, kita tajamkan dari hari ke hari. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita menyadari kita sedang bertumbuh, kita sedang melakukan akumulasi ide, akumulasi sistem nilai, ya, yang kemudian menjadi sebuah cakrawala, ya, filsafat kita, cakrawala berpikir kita. Setiap orang yang berpikir, setiap orang yang hidup, setiap orang yang mengucapkan kata-kata adalah tanda yang jelas bahwa mereka sedang menyampaikan filsafat. Tinggal kita saja mengenali, mengidentifikasi kedalaman filsafat seseorang, keluasan filsafat seseorang, dan kemampuan mereka untuk mengendarai kata-kata mereka, mengendarai pikiran mereka, mengendarai atau mengontrol emosi mereka. Bukan ahli filsafat.